Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mendengar itu, banyak prajurit berbalik dan melihat gadis di alam dewa yang menukik ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Dan mereka semua tampak terkejut. Kemudian mereka bergegas maju lebih cepat lagi. Bahkan Kaisar Perantian Feng menangkap Ho Yun-e dan Ho Chen dan bergegas ke depan. Jelas semua orang juga tahu di dalam hati mereka bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah mengungguli satu sama lain. Dan mereka yang tertinggal pasti akan mati. Astaga, larinya cepat sekali. Lo Sheng melihat kekuatan alam laut dewa di depannya dan mereka semua melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi, dia tidak berdaya, tetapi dia merasakan sedikit panas di perut bagian bawah dan kemudian dia meneruskan energi sebenarnya. Setelah esensi sejati ini diekstraksi dari dunia di dalam tubuh dan esensi sejati ini terus disuplai. Di bawah gerakan Lo Sheng, seluruh tubuhnya terbang seperti kilat. Namun karena kekuatan pengorbanan darah, para Master Laut Dewa tidak dapat terbang setelah masuki Pulau Kaisar Ilahi dalam keadaan jiwa mereka. Dan mayat yang ditempati itu sendiri tidak memiliki energi nyata. Jadi satu-satunya yang dapat mereka andalkan adalah kekuatan tubuh fisik. Jika kelompok Master di alam Laut Dewa di depan ketika dia normal, mereka bisa terbang bebas di langit. Tapi sekarang, dia hanya bisa melebarkan kakinya dan berlari dengan liar di tanah. Jadi berlari seperti ini kecepatan secara alami lebih rendah daripada kecepatan terbang Lo Sheng. Di bawah suara mendesing kali ini, bahkan Lo Sheng sendiri sedikit terkejut. Apakah ini kekuatan dari alam dewa? Ketika dia menjalankan esensi sejati, dia menembak seperti ini. Dan kecepatannya hampir terlalu cepat untuk dibayangkan oleh Lo Sheng. Bahkan jika Lo Sheng meledakkan Gang Yuan dan esensi sejati pada saat yang sama, kecepatannya tidak akan mampu mengejar 1/10 dari kecepatan saat ini. Jadi hanya dalam satu tarikan nafas, Lo Sheng mengejar mereka. Namun tidak hanya dia mengejar, tapi Lo Sheng tidak bisa mengendalikan kecepatannya untuk sementara waktu. Tetapi setelah dia terbang di atas kepala mereka, Lo Sheng sudah mendarat tepat di depan kelompok orang kuat di alam Laut Dewa ini. Bagaimanapun, tubuh ini bukan milik Lo Sheng, jadi saat dia mendarat, tapi dia tidak berkoordinasi dengan baik dan menghantam kuburan dengan keras, sehingga membuat lubang besar di tanah. Hei, ini tubuh saya, jangan main-main. Karena segel jiwa Feng Lianyun tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, tapi bagaimanapun juga ini adalah tubuhnya. Meski tidak akan terluka secara sembarangan, tabrakan fisiknya masih kurang bagus. Mendengar itu, Lo Sheng tersenyum, lalu bangkit dari tanah dan akhirnya menghentikan orang-orang ini. Kemudian dia berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Tetapi ada rasa dingin yang mendalam di wajah orang-orang kuat di alam Laut Dewa ini. Bahkan wajah sebagian besar orang kuat di alam Laut Dewa sangat gugup. Namun Zhou Huang, Kaisar Perantian Feng dan pemimpin negara lainnya yang kekuatannya sedikit lebih tinggi terlihat sedikit lebih tenang. Tetapi saat ini mereka juga bersiap untuk bertarung. Tidak peduli apakah mereka mampu melawan orang-orang yang berkuasa di alam dewa atau tidak. Terlebih lagi mereka sekarang menduduki tubuh orang lain dan tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya sendiri. Jadi kali ini para kaisar dari 4 kerajaan dewa utama mungkin berada dalam masalah. Namun Zhou Huang tampak tenang, menatap gadis yang tersenyum itu dan berkata, "Senior, kami tidak sengaja masuk ke kuburan ini. Jika kami mengganggu Anda, mohon maafkan kami." Melihat ekspresi mereka, Lo Sheng tiba-tiba memilih keinginan untuk mengolok-ngolok. Jadi dia tiba-tiba menyembunyikan senyum di wajahnya, tetapi berkata dengan dingin,
Maaf, secara tidak sengaja menerobos masuk. Apa yang Anda katakan itu benar. Kedengarannya bagus. Ketika Youwang dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka tiba-tiba tenggelam. Karena orang di sisi lain itu jahat. Sehingga ekspresi semua orang kuat di alam laut dewa telah menjadi sangat jelek. Jika mereka benar-benar memulai pertarungan dengan gadis di alam dewa ini, mereka semua mungkin akan binasa di sini. Namun pada saat ini, Ho Yun-er bergegas keluar dari kerumunan dan dia bertanya, "Senior, apa yang Anda lakukan pada Lo Tianxing? Apakah dia sudah mati?" Hingga saat ini, Ho Yun-er sepertinya masih peduli padanya dan Lo Sheng juga terharu. Tiba-tiba ia tersenyum pada Ho Yun-er lalu berkata, "Tentu saja, saya baik-baik saja." Setelah mendengar kalimat yang tidak bisa dijelaskan ini, semua orang langsung bingung. Tapi wajah Ho Yun-er juga penuh keheranan dan dia menatap gadis di depannya dengan tatapan kosong. Tapi dia tiba-tiba merasa senyuman di wajah gadis itu agak familiar. Bahkan jika seseorang mengubah penampilannya atau bahkan mengubah tubuhnya, kebiasaan sebelumnya, gerakan kecil dan bahkan senyumannya tidak akan berubah. Namun sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul dari dada mereka. Tapi Ho Yun-er yang pertama bereaksi. "Tianxing, Anda adalah Wu Tianxing. Anda berhasil." Lo Sheng sedikit mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini orang-orang di alam laut dewa tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah Lo Sheng. Dia justru berhasil menduduki tubuh gadis si pilar. Jadi Zhou Huang, Kaisar Pelantian Feng dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kelegaan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak pernah menyangka bahwa Lo Sheng akan berhasil. "Tianxing, karena Anda telah berhasil, bukankah kita?" Kaisar Pelantian Feng segera berkata, baru saja mereka tidak dapat terintegrasi ke dalam tubuh orang-orang super kuat di lantai 13 karena gadis di pilar. Tapi sekarang Lo Sheng telah langsung mengambil tubuh gadis di pilar. Jadi mereka bisa kembali untuk menempati mayat lainnya. Karena Lo Sheng mengambil tubuh gadis itu yang setara dengan menghilangkan hambatan utama. Segera Lo Sheng mengangguk ke arah mereka dan kemudian berkata, "Iya, Anda dapat menempati mayat lainnya." Mendengar itu, Kaisar Tianfeng, penguasa kerajaan Tianyun, Kaisar Dayu, dan Zhou Huang semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, sehingga mereka berempat segera memilih untuk kembali. Bahkan beberapa orang berpikir bahwa kekuatan jiwa mereka dapat dibandingkan dengan 4 pemimpin kerajaan. Jadi master di alam laut dewa yang kuat juga ingin mencoba. Bagaimanapun siapapun bersedia menempati mayat yang lebih kuat. Lo Sheng, Ho Yun-er, Ho Chen, Raja Yan, dan yang lainnya berdiri di sana menunggu mereka naik dan mengganti mayat. Pada saat ini, Ho Yun-er, Ho Chen, dan Raja Yan, dan yang lainnya semuanya memandang Lo Sheng dengan mata yang sangat aneh, dan Ho Yun-er sendiri berjalan perlahan sambil tersenyum. Secara umum, mereka yang menempati mayat adalah mereka yang berjenis kelamin sama. Memiliki tubuh lawan jenis memang merupakan pengalaman yang sangat aneh. Jadi ini setara dengan Lo Sheng memiliki tubuh wanita untuk sementara waktu. Sebelumnya mereka tidak tahu bahwa gadis ini adalah Lo Sheng. Jadi mereka secara alami takut dengan kultivasinya di alam dewa. Sekarang mereka mengetahui bahwa dia adalah Lo Sheng. Jadi beberapa orang berkumpul dan memandanginya. Raja Yan bahkan berkata sambil tersenyum, "Tianxing, bagaimana perasaan Anda?" Namun Lo Sheng benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tentu saja lelaki bermartabatnya tidak akan menyukai perasaan ini. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah tubuh orang kuat di alam dewa. Dengan bantuan tubuh Feng Mianyun, dia ingin memasuki alam rahasia Tianchen untuk mencoba mendapatkan telur naga leluhur. Jadi kesempatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Tidak bagus? Ho Yun-er melihat dari kiri ke kanan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Lo Sheng menatap Ho Yun-er dengan bingung, lalu bertanya, "Ada apa?"
Anda memakai pakaian terlalu sedikit. Dengan mengatakan itu, Ho Yun-er mengeluarkan satu set pakaian dari cincin suminya dan melemparkannya ke Loseng. Meskipun sebagian besar prajurit memasuki kuburan dalam bentuk jiwa, mereka masih membawa cincin sumi. Lagi pula ada beberapa item penting yang perlu digunakan, dan pakaian di tubuh Feng Nanyun sangat tipis dan kakinya yang ramping dan bulat terlihat. Jadi Ho Yun-er memperhatikan detail tersebut. Tepat ketika Loseng mengambil pakaian yang dilemparkan Ho Yun-er, dia terdiam. Ternyata itu adalah satu set rok hijau zamrud. Jadi Loseng hanya bisa menolak kebaikan Ho Yun-er. Kemudian dia mengeluarkan satu set pakaian pria dari cincin suminya dan membungkusnya dengan santai. Adapun keempat kaisar, mereka tidak perlu mengingat nama mayat-mayat itu. Jadi mudah untuk merebut mayat di lantai 13. Kali ini mereka berbalik dan menemukan mayat lain dan dengan cepat kembali lagi. Tapi entah itu Yo Huang atau Kaisar Perang Tianfeng, wajah keempat raja ini tidak dapat menahan kegembiraan. Meskipun mereka menempati tubuh orang lain, kegembiraan terlihat di mata mereka. Meskipun mereka pernah mendapatkan mayat di lantai 13 sebelumnya, tapi kali ini mereka berempat mendapatkan mayat itu lagi. Jadi kali ini mereka kemungkinan besar akan menjelajahi seluruh alam rahasia Tianchen sekaligus. Dan bahkan mendapatkan telur naga leluhur. Saya masih harus berterima kasih kepada Tianxing kali ini. Yo Huang berkata kepada Loseng. Kaisar Perang Tianfeng setuju. Anda benar, jika bukan karena Tianxing, kita tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak inti jiwa. Apalagi menempati mayat-mayat ini. Kaisar Perang Tianfeng sedang menempati tubuh Feng Zan. Saat ini dia berdiri seperti menara besi di antara kerumunan, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi dari tubuhnya. Loseng tersenyum tipis, mengucapkan beberapa kata rendah hati dan kemudian berkata, alam rahasia bintang berikutnya masih membutuhkan bantuan beberapa kaisar. Dia melihat ke arah ujung kuburan, bagaimanapun alam rahasia Tianchen lebih unggul dari 3 alam rahasia lainnya, yang merupakan inti dari klan pembuluh darah naga. Lagi pula, seluruh pulau Kaisar Ilahi adalah kuburan yang sangat besar. Di sepanjang jalan terdapat batu nisan yang hampir padat di kedua sisi jalan. Tanah suci klan pembuluh darah naga adalah kekuatan tingkat 8. Namun para prajurit yang dapat dikuburkan di kuburan tidak akan diketahui. Tapi mereka yang terkubur di platform tinggi tadi, semuanya adalah tokoh inti klan pembuluh darah naga. Adapun klan pembuluh darah naga, selain nama keluarga Feng, ada juga sejumlah besar orang kuat dengan nama keluarga lain. Bahkan orang kuat di alam laut dewa tidak memenuhi syarat untuk menjaga tubuh mereka. Jadi mereka hanya dapat dikuburkan di kuburan ini. Sekarang perlahan-lahan di bawah batu nisan yang tidak mencolok, rusak, menjadi los. Dan satu-satunya perbedaan adalah batu nisan para penguasa besar alam laut dewa terbuat dari kepala naga merah emas. Sehingga dapat dikenali secara sekilas. Sekarang para master besar alam laut dewa yang melihat batu nisan ini, mereka merasakan banyak emosi di dalam hati mereka. Jika jalur kenaikan tidak dapat dibuka, maka nasib akhir mereka akan tetap terjebak di alam laut dewa. Ketika masa hidup mereka sudah berakhir, mereka masih tidak bisa lolos dari kematian. Pada akhirnya, itu hanyalah pemakaman besar, tidur di peti mati yang indah dan perlahan-lahan dilupakan. Tapi jika jalur kenaikan diperbaiki, para pejuang di dunia ini bisa menghabiskan seluruh hidup mereka melewati batas ini dan melarikan diri dari kejaran kematian. Setelah meninggalkan kuburan, ada hutan gelap di depan. Di ujung hutan ini adalah Pulau Shen Huang, dan Pulau Shen Huang terbentang sebuah corong di bagian ekornya. Dan di corong ini, di ujungnya ada jalan yang panjang dan sempit. Namun jalan yang lebarnya sekitar 2 kaki ini memanjang sampai ke laut, sehingga seolah-olah membelah laut menjadi 2 bagian.
Di bawah naungan Tao Alis Putih di tepi sungai Silong, sebuah pengorbanan diadakan untuk menghilangkan banyak kekuatan pengorbanan darah di Laut Suci Tianyu. Namun, kekuatan pengorbanan darah yang mengelilingi alam rahasia Tianchen tidak lemah sama sekali. Jadi garis-garis emas air laut seperti emas murni yang dicairkan, terus mengalir menuju jalan sempit ini. Karena kekuatan pengorbanan darah di area ini sangat kuat dan bahkan penguasa besar alam laut dewa tidak dapat menerobos. Namun kekuatan pengorbanan darah tidak berpengaruh pada orang-orang dari klan pemburu darah naga. Inilah sebabnya mengapa penguasa kuat alam laut dewa ingin mengambil mayat itu. Karena hanya dengan cara inilah mereka dapat dengan aman memasuki alam rahasia Tianchen. Saat ini, sosok Kaisar Perang Tianfeng yang seperti menara besi berhenti di depan jalan yang panjang dan sempit ini, dan kemudian berkata dengan semua orang, "Ini adalah jalan orang-orang suci dari klan pemburu darah naga, dan ujung jalan ini adalah pintu masuk alam rahasia. Tapi jalan suci ini sulit untuk dilewati, jadi berhati-hatilah." Setelah mendengar pengingat ayahnya, Hu Chen bertanya dengan datar, "Ayah, bahaya apa yang ada di jalan menjadi orang suci ini?" Kaisar Perang Tianfeng tersenyum tipis dan menjawab, "Anda pernah menemukan zona panah lambat di alam rahasia Kaisar Bulu sebelumnya, kan?" Mendengar itu, banyak junior hanya mengangguk. Anak panah yang terbang lambat itu masih membuat mereka ketakutan saat itu. Jika Lo Shen tidak mendorong batu ilahi Yuanqi ke depan, saya khawatir semua prajurit generasi muda akan terjebak dalam area panah lambat. Kaisar Perang Tianfeng melanjutkan, "Alam rahasia Kaisar Bulu adalah zona panah lambat dalam arti tertentu. Jalan suci ini adalah zona panah cepat." "Panah cepat?" Lo Shen mengangkat alisnya sedikit. "Jalan ini sangat sempit. Jika hujan panah datang, bagaimana cara menghindarinya?" Setelah mendengar kata-kata Lo Shen, Kaisar Perang Tianfeng tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun 4 kerajaan dewa utama kami tidak dapat menjelajahi seluruh alam rahasia Tianchen, kami secara alami telah memikirkan banyak cara untuk melewati langkah demi langkah ini. Santo, lebih dari selusin orang kuat dari alam laut ilahi telah dikorbankan, dan ini semua adalah pengalaman yang diperoleh melalui pelajaran berdarah." Kemudian, mata Kaisar Perang Tianfeng tertuju pada Zhou Huang, dan Zhou Huang berkata, "Keluarkan barang-barang itu." Begitu kata-kata itu keluar, 4 penguasa besar alam laut dewa dari kerajaan besi hitam mengeluarkan perisai raksasa sepanjang 2 kaki dari cincin Sumeru, dan mereka menempelkan perisai raksasa di tanah secara berdampingan. Setelah Lo Shen meliriknya, ada 10 perisai raksasa ini. Bahkan ada kilau warna-warni samar yang keluar dari permukaan perisai ini. Dan Lo Shen juga merasakan kekuatan 5 elemen. Batu esensi magnetik. Mata Lo Shen berkedip sedikit dan bertanya, "Bukankah batu esensi magnetik ini tidak mungkin diproses?" Lo Shen telah melihat kekerasan batu magnetik ini sebelumnya. Kekuatan 5 elemen dalam benda ini sangat tidak teratur. Justru karena inilah tidak ada kekuatan absolut yang dapat menahannya. Selain itu, batu ini sangat kuat, bahkan jika artefaknya memotong di atas batu ini, saya khawatir artefak itu bisa langsung hancur. Oleh karena itu, bahkan orang terkuat di alam laut dewa tidak dapat mengguncang gunung Yuanqi. Melihat tatapan Lo Shen, Zhou Huang juga menunjukkan sedikit rasa bangga di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Memang benar batu Yuanqi tidak dapat diproses. Tetapi batu Yuanqi ini jatuh dari langit, dan itu menyebabkan seluruh dunia bergetar, dan beberapa pecahan kecil tersebar di seluruh gunung Yuanqi. Dan sebagian besar pecahan itu dikumpulkan oleh kerajaan besi hitam kita."
Setelah mendengar penjelasan Zhou Huang, Lo Shen tiba-tiba menyadari. Dia melihat ke perisai raksasa itu lagi. Perisai itu memang bertatahkan batu ilahi Yuanji kecil. Adapun teknologi apa yang digunakan kerajaan besi hitam untuk membuatnya, Lo Shen tidak tahu. Bagaimana batu Yuanji ini disatukan? Lo Shen pikir 4 kerajaan dewa utama memang telah mencoba yang terbaik untuk memasuki alam rahasia Tianchen. Oke, ini sudah larut. Siapkan perisai Anda dan ayo keluar. Yun Ho Chen, kalian junior, perhatikan untuk mengikuti kami. Area panah cepat ini jauh lebih menakutkan daripada area panah lambat. Kaisar Perhentian Feng diperingatkan. Ketika para junior mendengar ini, jantung mereka sedikit melonjak dan mereka mengikuti dari belakang dengan gugup. Kemudian seorang master hebat dari alam laut dewa berjalan tepat di depan mereka. Sambil membawa perisai besar itu, dia memutar perisai itu secara horizontal dan menghadap ke jalan orang suci secara langsung. Pada saat yang sama, 4 master besar alam laut dewa memegang perisai raksasa di kedua sisi. 2 master besar alam laut ilahi lainnya memegang perisai raksasa dan menunjuk ke langit. Kemudian master besar alam laut dewa yang tersisa. Mereka tetaplah di belakang. Meskipun berat dari perisai raksasa ini tidaklah ringan, tetapi bagaimanapun juga mereka menempati mayat orang kuat di alam laut dewa. Jadi mengangkat perisai raksasa ini sangatlah mudah. Lagi pula, para pengrajin kerajaan besi hitam bahkan menciptakan gesper yang sangat indah di tepi perisai raksasa. Jadi para penguasa besar laut dewa yang baru saja menyentuh tepi perisai raksasa itu terasa dengan ringan dan gesper itu sudah tertutup rapat. Jadi 8 perisai raksasa ini di tangan seseorang berbentuk sebuah kotak kedap udara, tapi berisi ratusan orang. Segera Kaisar Perhentian Feng berteriak, "Ayo pergi!" Dan semua orang melangkah maju secara bersamaan, dan 8 penguasa besar alam laut dewa juga membawa perisai raksasa dan mengimbangi semua orang jalan yang panjang dan sempit itu. Perlahan bergerak di jalan para suci melintasi lautan, namun semua orang tidak bergerak terlalu cepat. Hanya sekitar 3 menit lebih cepat dari orang tua yang berjalan. Saat semua orang berjalan sejauh 10 kaki, suara ombak yang tak terhitung jumlahnya bergulung tiba-tiba datang dari sekitar laut emas. Kemudian patung berbentuk naga muncul dari air laut. Patung berbentuk naga ini memiliki panah biru tajam di mulutnya. Melihat itu, ekspresi Kaisar Perhentian Feng tetap tidak berubah. Dan dia hanya berkata dengan ringan, "Anak panah itu akan datang, pegang perisainya erat-erat." Wajah 8 orang kuat di alam laut dewa tampak serius dan mereka memegang perisai raksasa dengan kuat di tangan mereka. Tepat setelah kotak itu menempuh jarak 10 kaki lagi di jalan menuju orang suci, suara peluru mekanis terdengar. Di bawah suara mendesing, sinar cahaya panah biru meluncur langsung ke bawah permukaan laut, menyeret riak biru di udara dan menuju ke arah kotak kecil. Melihat kecepatan terbang cahaya panah, mata Lo Shen tiba-tiba berkedip sedikit. Area panah cepat ini mungkin berkali-kali lebih merepotkan daripada area panah lambat. Bahkan jika tubuh orang kuat di alam laut ilahi ditembak oleh panah ini, mungkin akan banyak lubang besar yang akan menembus tubuhnya. Belum lagi bercak biru pada anak panah juga dilapisi dengan racun arsenik naga. Sekarang tubuh Lo Shen adalah tubuh Feng Nianyun, bukan tubuh senjata sucinya sendiri. Jika dia ditembak oleh panah tajam ini, dia mungkin tidak akan selamat. Jadi saat anak panah tajam masih berjarak 100 kaki, dia telah mendatangi semua orang hampir dalam sekejap mata dan mengenai perisai raksasa di sebelah kiri dengan keras. Di bawah benturan yang tinggi itu hanyalah anak panah yang tajam, tetapi juga bercampur dengan kekuatan yang tak tertahankan.
sehingga perisai yang terdiri dari perisai raksasa ini miring ke kanan dan hampir tergelincir ke dalam air laut. "Tenang!" Kaisar Perang Tianfeng berteriak, dan dia mengulurkan tangannya yang kekarnya dan menampar perisai raksasa di sisi kiri dengan keras. Dengan tamparan ini, kotak itu diperbaiki kembali ke jalan gerbang suci. Namun, mayat orang kuat di alam laut ilahi ini hanya memiliki sekitar 70% kekuatan mereka. Tapi meskipun hanya ada satu anak panah tajam yang meledak, tapi itu mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, sehingga membuat ekspresi beberapa junior tiba-tiba menjadi gugup. Segera Kaisar Perang Tianfeng memperhatikan ekspresi Ho Yun-e dan Ho Chen, tetapi dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan takut, kami telah menempuh jalan orang suci ini berkali-kali, jadi seharusnya tidak akan ada banyak bahaya." Dia awalnya ingin mengatakan bahwa bahaya sebenarnya ada di alam rahasia Tianchen, tetapi saat ini tidak perlu menakut-nakuti mereka. Setelah anak panah tajam pertama terbang, 3 anak panah lagi terbang dari sisi kanan perisai. "Perhatikan!" Kaisar Perang Tianfeng memerintahkan lagi. Segera 2 master alam laut dewa di sebelah kanan tampak berhati-hati dan kekuatan di tangan mereka tiba-tiba meningkat. Anak panah itu menghantam perisai raksasa kali ini. Setelah merespon terlebih dahulu, kotak itu hanya bergetar sedikit dan terus bergerak maju dengan mantap di jalur orang suci. Sulit untuk menghindari anak panah di area panah cepat ini, tetapi dengan perisai raksasa yang bisa menghadapinya, tidak terlalu merepotkan, kata Pangeran Kerajaan Tianfeng sambil tersenyum tipis. Lagi pula ada begitu banyak tetua yang melindungi mereka dalam perjalanan ini. Jadi para pangeran merasa lega. Namun saat kotak yang terdiri dari perisai raksasa ini berjalan semakin jauh menuju kesucian, semakin banyak patung berbentuk naga yang muncul langsung dari laut. Jadi semakin banyak anak panah biru yang ditembakkan. Sekarang anak panah ini tidak hanya datang dari kiri dan kanan, tetapi ada juga yang ditembakkan dari samping dan depan. Bahkan ada patung berbentuk naga yang mengangkat kepala naganya dan anak panah tersebut ditembakkan dari atas secara langsung. Untungnya, 8 perisai raksasa ini menutup rapat bagian atas kepala, depan dan belakang, serta sisi kiri dan kanan. Jadi tidak peduli dari sisi mana mereka menembak, mereka tidak dapat menembus perisai raksasa tersebut. Namun mereka tidak berdaya menghadapi hujan anak panah datang dari segala arah. Meski kecepatan kerumunan tidak cepat, setelah sebatang dupa, mereka sudah berjalan sepertiga jalan. Segera anak panah itu terus menghantam perisai seperti tetesan hujan yang membuat Kaisar Perang Tianfeng berkonsentrasi untuk mengingatkan beberapa orang kuat di alam laut dewa yang membawa perisai besar untuk menjaga keseimbangan dan tidak terjatuh ke laut. Jalan menuju orang suci hanya berjarak 20 mil dan dapat dilalui dalam waktu setengah jam. Yowon juga berkata kepada Lo Sheng. Mendengar itu, Lo Sheng mengangguk sedikit, tapi dia berjalan di tengah kerumunan dengan santai. Bagaimanapun dia tidak perlu khawatir melewati jalan suci, jadi dia tidak berburu-buru. Pada saat ini, sebuah patung perlahan-lahan naik dari permukaan laut 200 kaki dari sisi kanan jalan suci. Dan patung ini bukanlah patung berbentuk naga, melainkan patung berbentuk manusia. Namun patung humanoid ini sepertinya diukir dari sejenis batu giok putih. Dari wajah hingga badan manusia, setiap patung tampak hidup dan sepasang mata sepertinya terbuat dari jenis batu permata yang bersinar dengan cahaya merah yang bahkan lebih aneh lagi. Walaupun dia adalah patung, tapi anggota tubuhnya bisa bergerak dengan luwes, layaknya orang hidup. Saat patung humanoid ini memegang busur panjang berwarna emas tua di tangannya, terdapat puluhan anak panah tajam berwarna hitam di belakang punggungnya. Saat dia perlahan bangkit dari laut,
Dia mengulurkan tangan dari tempat anak panah di punggungnya. Kemudian dia mengeluarkan anak panah hitam dan meletakkannya di busur panjang emas gelap dan mengarah ke Lo Sheng dan kelompoknya. Melihat itu, ekspresi Lo Sheng awalnya acuh tak acuh dan dia mengikuti banyak orang kuat di alam laut dewa. Namun meskipun dia sangat santai dalam kelompok yang pergi ke alam rahasia Tianchen ini, tampaknya bahkan Feng Nianyun yang tubuhnya fisiknya berada di alam dewa sepertinya tidak berguna. Tapi pada saat ini udara dingin tiba-tiba naik dari punggungnya, seolah naluri tubuhnya merasakan krisis yang sangat besar. Bahaya! Mata Lo Sheng berkedip-kedip melihat sekeliling melalui perisai raksasa. Saat ini, jiwa Feng Nianyun mengirimkan pesan dari dunia di dalam tubuhnya. Bodoh, ini bukan sisi kanan, ini sisi kiri. Anda telah membuat orang itu khawatir. Orang itu? Siapa itu? Mata Lo Sheng segera melihat ke kanan, matanya sedikit mengembun dan ada sesuatu yang tidak beres. Karena di antara patung-patung yang naik dan turun di sekitar sini, hampir semuanya adalah patung berbentuk naga. Tapi ada seseorang yang berdiri di sana sekitar 200 kaki jauhnya. Saat berikutnya, Feng Nianyun berkata dengan tenang, pemanah pembuluh darah naga adalah salah satu mahakarya Master Feng Bo yang paling membanggakan. Bisakah dia menembus perisai raksasa ini? Lo Sheng kemudian bertanya. Feng Nianyun tersenyum tipis. Mungkin, meskipun batu ilahi Yuanci kuat, perisai raksasa berisi 8 tidak terbuat dari batu ilahi Yuanci yang telah selesai, tetapi terbuat dari batu ilahi Yuanci kecil yang direkatkan. Seharusnya tidak dapat memblokir anak panah itu, meskipun anak panah orang itu tidak sekuat pukulan sekuat orang di alam dewa. Saat Feng Nianyun selesai berbicara, pemanah pembuluh darah naga telah menarik busur panjangnya. Melihat pemandangan ini, Lo Sheng tiba-tiba berteriak, semuanya, hati-hati! Perhatikan ke kanan! Begitu dia selesai berbicara, pemanah berurat naga melepaskan tali busurnya. Segera suara keras tali busur yang bergelombang tiba-tiba menjadi telinga semua orang. Kemudian suara getaran tali busur menyebabkan riak air. Sepertinya sisi ikan muncul di permukaan laut, yang membuat semua orang melihat cahaya hitam meledak ke arah ini. Namun sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa tidak banyak orang yang dapat bereaksi dalam waktu sesingkat itu. Ketika cahaya hitam tiba-tiba keluar, terjadi ledakan lagi di udara, dan kecepatan panah hitam berselerasi lagi. Dan ketika panah hitam itu berada sekitar 50 kaki dari kotak yang terdiri dari perisai raksasa, terjadi ledakan lagi, tapi kecepatannya berlipat ganda lagi. Sangat cepat. Mata Lo Sheng sedikit menyipit, matanya seperti kilat, dan dia langsung meraih Ho Chen dan Rajayan sambil berteriak, turun! Saat dia berteriak begitu bersemangat, tapi suaranya adalah suara tajam Feng Nianyun. Namun hanya segelintir orang kuat di alam laut dewa yang bisa bereaksi. Adapun orang kuat di alam laut dewa lainnya hanya punya waktu untuk berbalik dan melihat cahaya hitam itu. Saat itu cahaya hitam hanya berjarak 2 atau 3 kaki dari perisai raksasa. War! Setiap orang hanya mendengar 2 suara yang sangat kecil. Pada saat ini semua orang telah berhenti bergerak maju dan ada ekspresi keheranan di semua wajah mereka. Tetapi ekspresi itu perlahan berubah dari keheranan menjadi ketakutan karena 2 lubang bundar kecil muncul di kotak yang terdiri dari perisai raksasa. Dan itu adalah perisai raksasa pertama di kiri dan perisai raksasa pertama di kanan. Panah ini benar-benar menembakkan perisai raksasa itu langsung ke lawan. Meskipun sebuah perisai raksasa memiliki panjang 2 kaki dan lebar 1 kaki, 8 perisai raksasa ini membentuk ruang yang besar. Namun jika lebih dari 10 orang kuat di alam laut ilahi dimasukkan ke dalam perisai raksasa ini,
ruang itu pasti tidak akan cukup. Dan di sana ada banyak ruang untuk semua orang berkerumun, berdiri berdekatan, dan tidak banyak ruang untuk bergerak. Jadi dengan ditusuk oleh anak panah seperti ini, semua orang saling memandang, tetapi mereka melihat 4 orang diam di tempat tanpa bergerak, dan sebuah lubang kecil muncul di dahi ke-4 orang ini. Tentu saja cahaya hitam yang baru saja menerpa menembus langsung melalui dahi mereka. Meskipun mereka berempat semuanya kuat di alam laut dewa dan mereka semua memiliki jiwa di alam jiwa pertarungan. Namun kekuatan panah ini terlalu kuat sehingga menembus kepala dan menyerang pikiran secara langsung, kemudian menghancurkan jiwa mereka. Setelah jiwa hancur, tubuh menjadi tidak memiliki pemilik dan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, Ho Chen dan Raja Jayan bersama-sama menunjukkan ketakutan yang besar di mata mereka, karena posisi yang mereka tempati sekarang adalah tempat di mana anak panah itu menembus. Jika Lo Shen tidak menarik mereka berdua, cahaya hitam pasti sudah menembus pikiran mereka. Dan jiwa mereka mungkin telah musnah saat ini. Apa sebenarnya ini? Patung itu, patung manusia itu. Anak panahnya bisa menembus perisai. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berjalan cepat, kita hanya sasaran bergerak. Di bawah panah ini, 4 orang kuat di alam laut dewa jatuh. Jadi bagaimana mungkin yang lain tidak panik? Karena kuncinya adalah setiap orang bertahan di dalam kotak yang dibentuk oleh perisai raksasa ini. Tapi ruang yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki ruang untuk menghindar. Kecuali Anda meninggalkan kotak ini. Tapi masalahnya adalah, jika mereka meninggalkan kotak ini, mereka harus menghadapi panah cepat yang tak ada habisnya di luar. Dan mereka juga tidak akan selamat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.